Mutiara Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Iman yang mengulas seputar sejarah dan fakta-fakta Islam. Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa terletak di kota tua Yerusalem, Palestina. Yerusalem sendiri adalah tempat yang disucikan umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Dalam catatan sejarah, ada dua tokoh Islam yang menjadi pahlawan pembebasan Baitul Maqdis. Lantas, siapakah sosok pahlawan yang pernah membebaskan kota suci Palestina? Bagaimana perjuangan mereka? Lalu, siapa lagi pahlawan berikutnya yang akan menaklukkan Palestina? Berikut penjelasannya mengenai pahlawan yang menaklukkan Yerusalem. Bagi umat muslim, kota tua Yerusalem adalah tempat yang sangat dimuliakan. Bagaimana tidak, di kota Yerusalem terdapat Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam sebelum dialihkan ke Masjidil Haram di Mekah. Sedangkan menurut Yahudi, Al-Aqsa adalah tempat berdirinya Bait Suci pada masa lalu yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada tahun 957 sebelum Masehi, di kawasan ini terdapat dinding ratapan. Dinding ini merupakan sisa dari dinding tempat berdirinya Bait Suci zaman dahulu. Sementara bagi umat Kristiani, di sekitar Al-Aqsa terdapat gereja Makam Kudus, sebuah tempat ziarah penting bagi penganut agama Kristen di seluruh dunia. Tempat itu dikaitkan dengan kisah kematian Yesus saat penyaliban. Itulah mengapa Masjid Al-Aqsa menjadi tempat yang disucikan ketiga agama, karena berkaitan juga dengan para nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Sepanjang sejarah ada dua pahlawan Islam yang pernah mengambil alih kota Yerusalem. Ia adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merebut kota Yerusalem dari tangan Romawi Timur. Kala itu, Romawi Timur dipimpin oleh Amirul Mukminin pada tahun 637 Masehi, di mana Perang Yarmuk terjadi pada akhir tahun ke-13 Hijriah. Ini bertepatan pada masa peralihan Khalifah Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perang Yarmuk menjadi salah satu perang terbesar pasukan Muslim melawan kerajaan Romawi Timur. Usai perang, pasukan muslimin mendapat kemudahan menaklukkan seluruh kota di negeri Syam. Amr bin As di bawah komando Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu berhasil memblokir Al-Quds pada 17 Hijriah. Kemudian Umar datang ke Palestina untuk bertemu dengan salah satu pembesar Romawi, Sopronius. Umar melakukan perjanjian dengan Sopronius, di mana sang khalifah memberi jaminan bahwa penduduk Kristen dan tempat suci Yerusalem akan dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Setelah Umar bin Khattab, ada lagi pahlawan kedua yang berperan besar dalam menaklukkan Baitul Maqdis. Ia adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah laki-laki yang berasal dari suku Kurdi Irak. Salahuddin meniti karirnya sebagai panglima besar yang merebut kembali tanah suci Baitul Maqdis dari cengkraman pasukan salib Kristen. Sehari sebelum penaklukan, Salahuddin Al-Ayyubi bersama 60.000 lebih pasukannya telah mengepung Yerusalem. Salahuddin berhasil menaklukkan Yerusalem setelah 88 tahun dalam cengkraman Kristen Eropa yang keji. Yerusalem berhasil direbut oleh Salahuddin pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah, bertepatan 2 Oktober 1187 Masehi. Al-Quds akhirnya berhasil takluk dan bebas dari penjajahan Kristen Eropa. Hari itu bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang merupakan peristiwa bersejarah. Hal itu dicatat oleh Ibnu Sadak, penulis sejarah zaman itu. Berikut ungkapannya. Merayakan pemilihan waktu yang sangat tepat ini, sungguh suatu kebetulan. Allah mengizinkan kaum muslim merebut kota itu sebagai perayaan peringatan perjalanan malam Rasulullah ke langit.
Kaum muslimin kala itu sangat antusias dan bergembira. Mereka berkumpul menyaksikan kemenangan. Salahuddin dan pasukan muslim mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa dan membersihkannya dari segala najis dan kotoran serta mengembalikan kehormatan Masjid Al-Aqsa. Dalam penaklukan Yerusalem dari pasukan Kristen Eropa, Salahuddin benar-benar menjunjung tinggi spirit Islam yang damai. Salahuddin tidak melakukan pembantaian terhadap warga Kristen. Sebaliknya, Salahuddin melindungi umat Kristiani dengan keadilan. Umat Kristiani yang tinggal di Yerusalem kala itu berdecak kagum. Seorang penganut Kristen pernah bertanya kepada Salahuddin, "Kenapa Tuhan tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh Anda?" Salahuddin menjawab, "Islam bukanlah agama pendendam, bahkan sangat mencegah dari perkara di luar kemanusiaan. Islam menyuruh umatnya menepati janji, memaafkan kesalahan orang lain yang meminta maaf, dan melupakan kekejaman musuh ketika berkuasa, walaupun ketika musuh berkuasa." Itulah dua sosok pahlawan yang pernah menaklukkan Yerusalem. Ternyata Rasulullah SAW telah mengisyaratkan sosok pahlawan berikutnya yang bakal menaklukkan tanah suci Palestina. Seperti yang terjadi saat ini, Al-Aqsa berada dalam pusaran konflik agresi Israel terhadap Palestina. Israel ingin menguasai Masjid Al-Aqsa. Di tengah konflik yang terjadi di Palestina, terbesit harapan akan sosok pahlawan yang bisa membawa perdamaian. Jika merujuk risalah nubuat pada 15 abad lalu, Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa pada akhir zaman umat muslim akan berperang melawan kaum Yahudi. Syam menjadi tempat pertempuran besar di akhir zaman. Rasulullah SAW mengabarkan akan datangnya seorang pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, "Dunia tidak akan binasa sampai seorang manusia di antara orang-orang Arab muncul yang memiliki nama seperti namaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sosok yang dimaksud Rasulullah SAW dalam sabdanya itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi bukan seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kitab sucinya, melainkan sosok hamba soleh umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki pertalian keluarga kepadanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Al-Mahdi akan muncul di akhir zaman. Beliau akan memenuhi bumi dengan kedamaian dan keadilan, sebab bumi telah diliputi oleh tirani dan ketidakadilan. Sahih Tirmidzi dan Sunnah Abu Daud. Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin pada peperangan paling besar. Pada saat itu Imam Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal setelah menyebarkan fitnah dan tipu daya di muka bumi. Maka saat itulah Isa Al-Masih turun ke bumi untuk membunuh Dajjal dan pengikutnya, tepatnya di gerbang Lud, Palestina. Kedatangan Isa Al-Masih untuk mengajak umat manusia agar mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Isa Al-Masih dibantu Imam Mahdi berhasil membunuh Dajjal dan 70.000 pasukan Yahudi. Rasulullah SAW bersabda, "Ketika Allah mengutus Isa ibnu Maryam, maka turunlah ia di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan 2 buah pakaian yang dicelup dengan waras dan zafaran. Kedua telapak tangannya diletakkannya di sayap 2 malaikat. Jika ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya, kelihatanlah landai seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium nafasnya, kecuali pasti meninggal dunia. Padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lalu Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di gerbang Lud. Lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka derajat mereka di surga." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Demikian penjelasan singkat mengenai sosok pahlawan penakluk kaum Zionis yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat.
Mutiara Iman.